Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin nar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita kembali diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang berbarokah ini. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang di dalam perjalanan tersebut yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi orang tersebut untuk berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita harapkan ketika kita duduk bermajelis ilmu. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan untuk kita mempelajari risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkaitan dengan sesuatu yang pasti akan kita temui, yaitu pertanyaan yang para malaikat nanti akan menanyakan kepada kita semua berkaitan dengan al-usulul tsalatsah, yaitu pondasi yang 3 yang setiap orang akan ditanya oleh para malaikat ketika seseorang itu masuk ke dalam kuburan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita semua, sebagaimana yang telah datang di dalam hadis Barra ibni Azib yang sudah beberapa kali kita bacakan, bagaimana perjalanan seorang menuju perjalanan akhiratnya,
ketika seseorang meninggal dunia, dimasukkan ke liang lahat dan dimasukkan ke dalam kuburannya, orang-orang keluarganya ketika meninggalkan jasad tersebut, maka datang dua malaikat, kemudian mendudukkan mayit tersebut dan bertanya kepada mayit tersebut dengan 3 pertanyaan, yang setiap kita harus menjawab pertanyaan tersebut. Entah kita menjawab dengan keyakinan yang penuh, dengan jawaban yang benar, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayatnya, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditetapkan oleh Allah dengan perkataan yang tetap di dunia dan di akhirat. Bisa menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa menjawab bahwasanya dini al-Islam, agamaku adalah merupakan agama Islam. Dan bisa menjawab bahwasanya nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada orang-orang yang mereka kebingungan di dalam menjawab, sehingga mereka mengatakan la adri. Mereka bingung ketika diberi pertanyaan oleh para malaikat, kemudian mereka mengatakan la adri, aku enggak tahu. Sami'tun nas yaqulun faqultuhu. Saya cuma mendengar manusia itu mengatakan dan aku melok-melok. Aku ikut-ikut mengucapkannya. Ketika ada orang yang mengucapkan bahwasanya Rabb itu adalah Allah dan agama itu adalah Islam dan Nabi itu adalah Muhammad dan aku mengikuti perkataan tersebut. Ini orang-orang yang mereka taklid di dalam urusan-urusan yang seperti ini. Makanya di dalam urusan akidah, di dalam urusan Allah Subhanahu wa taala, urusan agama, dan di dalam urusan pengenalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita betul-betul harus mengetahuinya. Inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika mengatakan fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu nanti. Ini kan apabila. Kita mungkin di dunia semua bisa menjawab. Wong anak kecil kelas 1 SD saja sudah diajari usul salasa, ya kan? Kemudian ditanya siapa Rabbmu? Insyaallah anak 0 besar juga bisa jawab, Pak. Siapa nabimu? Insyaallah anak 0 besar juga bisa menjawab nabiku Muhammad. Ini kalau seseorang di dunia. Tetapi nanti di akhirat, bahkan orang yang dia sudah dewasa, orang yang dia sudah punya perjalanan, belum tentu bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh para malaikat ini. Semua tergantung dengan apa? Tergantung bagaimana perjalanan seseorang itu di dunia. Apakah mereka betul-betul kenal Allah Subhanahu wa taala, kenal agama dan kenal Rasulnya, atau malah justru mereka tidak kenal dengan hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu beliau mengatakan fa idza qila laka, kalau dikatakan kepadamu mal usulul thalathatul lati yajibu 'alal insan mafatuha. Apa 3 hal atau 3 pokok atau 3 pondasi yang wajib bagi setiap manusia untuk mengetahuinya? Maka beliau katakan fakul, maka katakanlah ma'rifatul abdi rabbih. Pengetahuan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dinahu, dan pengetahuan seorang hamba terhadap agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan pengetahuan para hamba terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 hal. 3 pondasi yang akan menjadikan kita selamat. Ingat ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kuburan yang setiap kita akan masuk ke dalam liang tersebut, disebutkan bahwasanya kuburan itu awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah merupakan jenjang atau step pertama kali negeri akhirat. Kalau di dalam kuburan tersebut itu seseorang mudah bisa menjawab, seseorang dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala di kuburan, maka tahapan demi tahapan akan jauh lebih mudah. Tetapi ketika seseorang di kuburan, seseorang itu mendapatkan kesulitan, maka setelahnya itu akan jauh lebih berat bagi orang tersebut.
Ini adalah merupakan apa? Ini adalah merupakan perjuangan kita. Pertama kali kita masuk ke dalam kuburan, kita akan ditanya hal ini. Dan inilah perjuangan kita. Kalau kita bisa menjawab, maka dilapangkan kuburan kita. Hingga akhirnya apa? Dibukakan salah satu dari pintu surga, dan seseorang tersebut mengatakan, ajil, ya Allah, segerakan hari kiamat. Pengen ketemu dengan keluarganya, pengen kumpul dengan keluarganya, pengen dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya selangit dan bumi. Tetapi ketika di kuburan, seseorang itu tidak bisa menjawab, tidak punya pengetahuan tentang hal ini, dan hanya kebingungan yang dia rasakan, maka disempitkan sampai remuk tulang-tulang rusuknya. Kemudian dibuka salah satu dari pintu neraka, dan dia mengatakan, ajil, ya Allah, perlambatlah hari kiamat. Takut. Di dalam kuburan saja dia sudah merasakan berat. Bagaimana nanti ketika yaumil hisab? Bagaimana nanti ketika seseorang itu semua amalnya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini adalah merupakan perjuangan kita. Dan kitab ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sekarang sampai nanti terakhir menjelaskan 3 hal ini. Menjelaskan tentang Allah, menjelaskan tentang agama, dan menjelaskan tentang Nabi. Yang setiap kita harus betul-betul punya makrifat yang kuat. Kita harus punya pengenalan yang hebat. Sehingga apa? Kita bisa menjalankan konsekuensi dari makrifat kita dan pengetahuan kita serta ilmu kita terhadap hal-hal tersebut. Kata beliau, fa idza qila laka, kalau dikatakan kepadamu, ini mulai beliau membahas permasalahan yang pertama, yaitu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza qila laka man rabbuka, kalau ditanya kepadamu siapa Rabbmu. Kalau ditanya siapa Rabbmu. Kalau kita sekarang langsung bisa jawab, Pak, Rabbi Allah, kan seperti itu. Tapi di akhirat belum tentu kita bisa jawab. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Kata beliau, fakul, maka katakanlah, Rabbi Allah, Rabbku itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar mengatakan Rabbi Allah, tapi enggak kenal Allah. Makanya beliau memberikan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fakul Rabbi Allahul ladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Dan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sesembahanku dan tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bukan hanya sekedar kita bisa jawab Rabbku adalah Allah, kemudian selesai, enggak. Tetapi seseorang itu harus betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang itu harus kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surat Al-Fatihah begitu luar biasa mengenalkan Allah terhadap diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memulai surat Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu pengenalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama Allah. Ya kan? Yang Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Ar-Rahman, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala bentuk pujian adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb semesta alam ini. Ar-Rahmanir Rahim, diulang sama Allah. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, Maliki Yaumiddin. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hari pembalasan. Baru setelah itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat itu dari bismillah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ma'rifatullahnya kuat, Pak. Makanya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, enggak cukup sampai situ. Tapi apa? Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi. Allah yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta ini. Ini pengenalan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengenalkan nama-namanya kepada kita.
Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalillahi tis'a wa tis'ina isman. Allah itu punya 99 nama, Pak. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang dia menghafalnya, memahami maknanya dan menjalankan konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengenalkan namanya di dalam Al-Qur'an. Coba kalau bapak-bapak dengar, baca, perhatikan, tadabburi Al-Qur'an. Hampir Pak setiap ayat itu ditutup dengan apa? Dengan nama Allah. Kita baca ditutup dengan nama Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafurur rahim wa kana Allahu aliman hakima, ya kan? Innallaha tawwabur rahim. Itu ditutup sama Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala nutup nama Allah Subhanahu wa taala, itu pun Allah Subhanahu wa taala enggak sembarangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu kalau membicarakan sebuah permasalahan, satu ayat Pak membicarakan sebuah permasalahan ditutup dengan nama yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ditutup sama Allah wallahu azizun hakim. Cerita tentang apa? Tentang mencuri, Pak. Orang yang mencuri laki-laki, was-sariqu was-sariqatu, dan pencuri perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala faqta'u aydiyahuma, suruh motong tangannya. Jazaa'an bima kasaba, karena itu balasan terhadap apa yang telah mereka perbuat. Nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ditutup sama Allah dengan apa? Wallahu azizun hakim. Allah itu maha mampu, Pak. Aziz, mampu untuk menjalankan itu semua. Kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak mampu, enggak ada hukuman itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tutup dengan kalimat hakim, karena di dalam hukumnya Allah Subhanahu wa taala itu ada kebijaksanaan. Ada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Ditutup sama apa? Sama Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Loh, ditutup sama Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang ada kolerasinya dengan kejadian tersebut. Makanya kalau seseorang itu melihat kejadian-kejadian yang ada di kehidupan kita, di situ sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menitipkan nama, Pak. Ketika kita melihat ada orang yang bermaksiat, ada nama Allah Subhanahu wa taala di situ yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Apa nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan? Allah Maha Pengampun. Allah Tawwab, Ghafur, Tawwab. Ketika seseorang, kita saja subhanallah, ada burung yang ngasih makan anaknya, Pak. Pernah kita mikirkan, oh burung tersebut ngasih makan anaknya. Ada nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala selipkan di dalam kejadian tersebut. Apa nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah selipkan? Rahim. Allah Subhanahu wa taala Rahman. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, seorang burung saja bisa menyayangi anaknya, ngasih makan kepada anaknya. Ini kan nama Allah Subhanahu wa taala Allah titipkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mendapatkan rezeki, kalau kita dagang ada yang beli, di situ Allah Subhanahu wa taala pengen menitipkan namanya. Bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala Razzaq. Ketika di sana ada gempa bumi, ketika di sana ada sebuah bencana, Allah Subhanahu wa taala pengen menitipkan namanya. Apa? Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar. Allah Subhanahu wa taala Qadir. Di situ kan ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala namanya begitu luar biasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menutup surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Allah menceritakan tentang Al-Qur'an terlebih dahulu, Pak. Al-Qur'an ini kalamnya Allah. Yang kalau kalamnya Allah
itu adalah merupakan sifatnya Allah, diturunkan kepada Al-Quran, diturunkan kepada gunung, gunung itu bisa hancur lebur berkeping-keping, Pak. Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan Al-Quran ini siapa? Allah kasih di bawahnya begitu banyak namanya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malik al-quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Ini semua Allah Subhanahu wa taala kenalkan, Pak, kepada diri kita. Tapi betapa banyak di antara kita yang subhanallah. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna wa hum anha mu'ridun, kata Allah. Betapa banyak ayat-ayat nama-nama Allah yang Allah tunjukkan kepada kita di langit dan di bumi, tapi wahum anha mu'ridun. Kita terus-terusan berpaling, Pak, dari hal tersebut. Kita terus-terusan berpaling. Akhirnya apa yang terjadi pada diri kita? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Itu kebanyakan, Pak, akhirnya, Pak. Kita beriman tapi kita banyak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Katanya kita beriman tapi kita menyekutukan Allah di dalam cinta. Katanya kita beriman tapi kita nggak bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya kita beriman tapi tawakal kita begitu lemah kepada Allah. Katanya kita beriman tapi ternyata pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu lemah. Kenapa? Karena begitu lemahnya pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus betul-betul kita kuat kenal. Kalau kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala di dunia, kita betul-betul punya makrifat yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, kita akan kuat, Pak, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Inni a'lamukum billah. Aku adalah orang yang paling kenal dengan Allah. Konsekuensinya apa? Kata Rasulullah, atqakum billah. Aku adalah orang yang paling bertakwa. Konsekuensinya apa? Akhwafukum billah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Makanya nggak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadahnya yang seperti apa? Ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, arihna bis shalah. Afala akunu abdan syakura. Itu ibadahnya siapa? Ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak heran, Pak, kalau Abu Bakar disebut sama Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya abi rajulun buka. Bapakku itu laki-laki yang gampang nangis. Baca satu ayat gak selesai, Pak, Abu Bakar, Pak. Baca satu ayat, dengar kalamnya Allah Subhanahu wa taala, derodok nangis, Pak. Meledak hatinya itu, Pak. Kenapa? Dadanya itu penuh dengan iman. Penuh, kebek. Pengen pecah rasanya itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saking nangisnya begitu luar biasa, sampai bekas nangisnya aja sampai ada di pipinya. Loh, mereka itu orang-orang yang kenal sama Allah dengan pengenalan yang kuat, punya iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yang Allah katakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Itu mereka. Keimanan mereka begitu luar biasa. Oleh karena itu mereka dikatakan iman mereka itu apa? Kaljibal. Iman mereka itu nancap seperti halnya gunung. Mau ditimpa fitnah seperti apapun, mereka nggak akan pernah goyang. Ditimpa fitnah seperti apapun, mereka nggak melempem. Terus imannya kokoh. Menjadikan mereka apa? Menjadikan mereka kuat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Inilah keimanan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala itu pengen mengenalkan dirinya terus-menerus kepada kita. Ayat kita baca, ayat itu kita baca, Pak. Ya kan? Kemudian apa? Kauniyahnya Allah perjalankan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hasyr. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wala takunu kalladzina nasullah. Apa kata Allah? Fa'ansahum anfusahum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ini? Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang enggak kenal sama Allah. Siapa mereka, Pak? Mereka Yahudi, Pak. Kita teriak-teriak Israel Yahudi,
jahat, mereka memborbardir dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala kalau mau membangkitkan kaum muslimin itu begitu mudahnya untuk menolong, Pak. Tapi kalau perjalanan kita masih mengikuti perjalanan mereka, ya ketawa mereka. Perjalanan kita masih mengikuti perjalanan mereka. Seperti yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dubbin la dakhaltum. Ya mereka cengangas-cengingis, Pak. Gitu. Mereka senyum-senyum. Kenapa? Kaum muslimin masih mengikuti perjalanan kita. Perjalanan mereka salah satu yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan apa? Mereka tidak kenal sama Allah. Itu yang mereka itu padahal apa? Ya'rifuna. Mereka kenal sama apa yang kitab. Mereka kenal dengan Taurat seperti apa? Ya'rifuna abna'ahum. Seperti mereka itu kenal seperti anak-anak mereka. Tapi pengenalan mereka tidak menjadikan mereka kenal dengan Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa tawakal, tidak ada rasa cinta. Dan kita ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala, kita Al-Qur'an Masya Allah. Di HP-HP banyak, di rumah-rumah juga mushaf, itu luar biasa. Kemudian apa? Kemudian Rasul juga diutus kepada kita. Tapi pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu lemah. Menunjukkan pengenalan kita begitu lemah. Coba kita dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Maliki Yaumiddin. Dari nama-nama tersebut, seberapa banyak Pak kita kenal dengan nama tersebut, Pak? Kita kadang subhanallah, nama Allah Subhanahu wa taala saja, Allah, Pak. Coba diantara kita yang kenal nama Allah dan makna Allah itu apa, Pak? Ya. Secara teori saja. Belum secara pengaplikasian, secara teori. Ketika Allah mengatakan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Loh, Allah itu Pak nama Allah kan? Maknanya apa, Pak? Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Kita kadang nyebut Allah, tapi kita nggak kenal, maknanya nggak ngerti. Kalau kita nggak kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala, terus gimana kita mau menjalankan konsekuensi dari nama Allah itu sendiri? Belum lagi kita nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makanya kalau kita betul-betul pengen kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya satu, Pak. Bapak-bapak, yakin nama Allah Subhanahu wa taala indah, Pak? Yakin enggak, Pak? Yakin kan? Yakin, masa enggak yakin, Pak? Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang indah. Sekarang pertanyaannya, indahnya di mana, Pak? Pak Atli, indahnya namanya Allah pernah dirasakan, Pak? Di mana, Pak? Gimana, Pak? Apa, Pak? Menjadi tenang. Tenangnya dari sisi mana, Pak? Tentramnya dari sisi mana? Yo, podo iku podo ae, Pak, namanya. Tenang, tentram, nyaman, gitu loh. Tak tambahi adem, ayem. Kan seperti itu. Kalau kita belum pernah bisa membuktikan indahnya nama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, gimana kita mau bisa membuktikan nama Allah Subhanahu wa taala itu indah? Buktikan, Pak, nama Allah Subhanahu wa taala itu indah di dalam kehidupan kita, Pak. Baru kita itu bisa apa? Bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ngaji walillahil asmaul husna, tapi apa? Kita nggak pernah membuktikan indahnya nama Allah dalam kehidupan kita. Sedangkan indahnya nama Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ada terus di dalam kehidupan kita. Tapi kita nggak pernah membuktikan, oh ternyata subhanallah betul-betul indah. Kalau kita bisa buktikan nama Allah Subhanahu wa taala indah, coba kita itu, Pak, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Rabb saja loh, Pak. Rabb yang kita baca minimal itu 17 kali, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya beliau mengatakan Rabbiyallahu alladzi rabbani. Rabb Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaturku, Pak. Dan kita pagi sama sore Masya Allah pegangannya apa? Zikir pagi sore. Kemudian kita membaca raditu billahi rabbah. Ya Allah, aku ridho dengan Engkau sebagai Rabbku. Sekarang Rabb itu apa, Pak? Maknanya apa? Maknanya apa Rabb itu? Jangan sampai kita raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah cuma lisan tok, Pak. Tapi kita nggak pernah mengaplikasikan dalam kehidupan kita.
Raditu billahi robba. Rob itu maknanya apa? Allah yang memilikiku. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilikiku dan Allah yang mengaturku. Berarti apa? Kita ridho diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ridho diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mau dikasih nikmat, alhamdulillah ya Allah. Dikasih ujian, bagaimana? Ya ridho. Wong Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngatur kok. Ketika di dalam perjalanan, kadang subhanallah, sehari-hari kadang kita apa Pak? Kadang sehari-hari, kemarin kayak berita contoh kena macet sampai 6 jam. Ya kan? Itu takdirnya Allah enggak? Pengaturannya Allah Subhanahu wa ta'ala enggak? Banyak yang teriak-teriak. Padahal kadang zikir pagi, zikir sore, raditu billahi robba. Tapi apa? Coba kalau seseorang subhanallah, nikmatnya alhamdulillah ya Allah. Aku ridho, sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan pengaplikasian dalam kehidupan. Sudah terjadi, ya sudah. Ini sudah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ridho, kita sabar, kita ambil manfaatnya. Apa manfaatnya? Alhamdulillah dikasih kesempatan zikir, ya kan? Dikasih kesempatan mungkin baca Al-Qur'an. Tapi kalau seumpamanya marah-marah, ya enggak, gimana mau ridho? Itu baru nama Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb. Maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikatakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka katakanlah kalau nanti ditanya faqul rabbi Allah, katakanlah Tuhanku itu adalah Allah. Yang seperti apa Allah? Allah Rabbani wa Rabba jami'al alamin. Allah yang mengaturku dan mengatur alam semesta ini. Alam semesta ini milik Allah, Pak. Kita itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu bahwasanya diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana diri kita? Ya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala, kan seperti itu. Kita itu di dalam perjalanan kita menuju Allah, kita itu cuma memantaskan diri, Pak. Memantaskan diri untuk dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur semuanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala atur semuanya ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu bahwasanya Allah itu adalah Rabb, Pak, maka apa konsekuensinya? Kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Yang namanya Rabb, kita adalah marbub, kita adalah makhluk, kita adalah ciptaannya Allah, dan kita yang diatur sama Allah. Kembali lagi pertanyaannya, kita harus menjadi hamba yang apa? Yang sukses, yang tahu kalau diri kita adalah makhluk, adalah seorang hamba. Jadi apa? Seseorang itu ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Beliau mendatangkan wad dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Segala bentuk pujian adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan alhamdu, segala bentuk pujian. Alif lam di sini, Pak, kalau jenengan belajar bahasa Arab, ini namanya alif lam lil istighraq. Apa maknanya? Alif lam lil istighraq. Seluruh pujian itu adalah milik Allah. Seluruh pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau seseorang itu tahu bahwasanya segala bentuk pujian milik Allah, kita itu sebenarnya nggak pantas untuk dipuji, Pak. Kapan saya terangkan? Tadi pagi kalau nggak salah. Ya kan? Ganteng, ya kan? Yang ngasih ganteng siapa? Ya Allah. Kan seperti itu. Orang kaya dipuji, yang ngasih kekayaan siapa? Allah. Orang pintar dipuji, yang ngasih pintar siapa? Allah. Coba kalau nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak dikasih ganteng, dipuji orangnya, ya nggak akan pernah dipuji. Orang kaya diambil kekayaannya, ya nggak jadi dipuji. Kan seperti itu. Orang pintar tiba-tiba kok ngeblank, ya nggak jadi dipuji kepintarannya. Kan seperti itu. Makanya segala bentuk pujian itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah segala bentuk pujian apapun itu yang berhak adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu harus banyak muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Rasulullah itu mengatakan, la uhsi tana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, lisanku ini itu enggak cukup untuk memujimu ya Allah. Padahal Rasulullah bagaimana memuji Allah? Tidak pernah putus, Pak. Muji Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah itu enggak pernah putus. Tapi Rasulullah itu mengatakan, la uhsi tana'an 'alaika, gak cukup lisan ini untuk memujimu ya Allah. Engkau jauh lebih terpuji daripada yang aku puji. Anta kama athnaita 'ala nafsik, engkaulah yang lebih pantas untuk memuji dirimu sendiri.
Rasulullah saja, muji Rasulullah yang nggak pernah ada hentinya saja, mengatakan tidak cukup, terus kita subhanallah kadang muji Allah, eling ya Pak ya, alhamdulillah. Kadang kita memuji Allah alhamdulillah itu pas lagi warak, oh baru alhamdulillah, gitu kan? Lepas gelegeen baru alhamdulillah, gitu. Dikira les gelegeen tok baru alhamdulillah. Terus di perjalanan kita dikasih selamat, subhanallah, perjalanan Pak Bapak dari rumah ke masjid, ya kan? Dikasih selamat sama Allah Subhanahu wa taala, enggak kesandung batu. Pernah Bapak masuk masjid langsung ya Allah, alhamdulillah Engkau beri keselamatan ya Allah. Jarang, Pak, ya kan? Oh, jarang ingat pokoknya kan seperti itu. Habis itu pulang berangkat dari rumah ke kantor, nyampe kantor, alhamdulillah ya Allah Engkau beri keselamatan. Itu pun jarang. Ya. Pulang dari kantor sampai rumah, alhamdulillah ya Allah. Muji lagi Allah, itu pun jarang, Pak. Oh, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita banyak. Tapi begitu lemahnya diri kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya karena apa? Sebabnya karena apa, Pak? Kita tidak kenal sama Rabb kita. Iman kita lemah. Iman kita kayak kerupuk melempem, Pak. Gitu. Ini yang terjadi pada diri kita, Pak. Mau diakui atau enggak diakui, ini yang terjadi. Kalau kita bandingkan dengan imannya Rasulullah, para sahabat yang dididik sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh, Pak. Dan terus yang paling kita sedihkan apa? Iman kita yang sedikit ini yang begitu luar biasa, kita masih malas belajar. Iman yang begitu lemah ini justru malah kita apa? Yuk, kayak yang masuk surga. Kita justru apa? Maghrur, tertipu dengan apa yang kita miliki. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengajarkan kepada kita, faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jamil alamin bi ni'amihi. Ini baru pengenalan tentang nama Allah. Rabb saja, Pak, bikin kita itu gak karu-karuan hati kita. Harusnya kita jatuh cintanya kepada Allah itu apa? Jatuh cinta mati sudah, Pak. Kan seperti itu. Yang pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti yang dikatakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dialah sesembahanku dan enggak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ikhlas muncul, ya kan? Akhirnya apa? Cintanya hanya kepada Allah, enggak mau bagi-bagi cintanya kepada selain Allah. Ternyata cinta makhluk itu palsu semua, Pak. Palsu semua. Coba bojo juga cintanya palsu. Kayak duit baru Habibi. Gak kayak duit. Mas, pelit men. Lo cintanya palsu. Nah, cinta kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala harus apa? Harus murni, harus betul-betul sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Pak. Mau bazar, Pak. La ilaha illallah. Nggih. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita semua, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala bentuk pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam ini. Kemudian beliau mengatakan, wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Segala sesuatu yang bukan Allah Subhanahu wa taala itu alam. Dan aku termasuk di antara salah satu dari alam tersebut. Ini menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala itu Rabb semesta alam ini. Allah yang mengatur alam semesta ini. Dan selain Allah Subhanahu wa taala semuanya apa? Semuanya alam. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja al-Khaliq, Allah yang menciptakan, dan yang selainnya itu adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memiliki, dan yang selainnya itu adalah merupakan makhluk yang dimiliki sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah saja yang mengatur, dan yang lainnya diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari kalimat Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memiliki, dan mengatur. Selain Allah Subhanahu wa taala itu apa? Itu semuanya adalah makhluk yang dimiliki dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makhluk-makhluk yang besar, Pak, itu saja diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Arsy diciptakan sama Allah dan diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu pun diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka semua adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala, semua adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus betul-betul kita pahami. Ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbul Alamin. Dan kita dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita kenal sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fitrah kita, Pak. Fitrah kita itu sebenarnya kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tapi apa? Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Tapi kedua orang tuanya, lingkungannya yang menjadikan seseorang itu Yahudi, lupa sama Allah. Menjadikan seseorang itu Nasara atau menjadikan seseorang itu Majusi. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam surat Ar-Ra'd, kata Allah Subhanahu wa taala, walahu yasjudu man fis samawati wa man fil ardi tau'an au karha. Kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh yang ada di atas muka bumi ini, Pak, dan yang ada di atas langit, semua itu sebenarnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia tau'an itu maknanya apa? Dengan pilihan dia sendiri, au karhan, atau dia mau dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya kita nggak akan pernah bisa lepas dari Allah. Bisa saja kita tahu bahwasanya kita akan tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala secara pilihan kita. Makanya apa? Orang mukmin dia tahu bahwasanya dirinya nggak pernah lepas dari Allah. Akhirnya apa? Akhirnya dia berdoa kepada Allah. Akhirnya dia sujud kepada Allah. Akhirnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada orang-orang yang mereka apa? Gak mau memilih untuk kembali kepada Allah, gak mau merasa bahwasanya Allah itu dibutuhkan oleh kita semua. Akhirnya apa? Dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui hal tersebut. Dengan apa? Terkadang dikasih musibah sama Allah Subhanahu wa taala. Iya apa enggak? Orang itu kalau lagi dikasih musibah sama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Coba orang-orang yang di lautan saja loh. Di lautan tiba-tiba ada badai luar biasa. Itu kan paksaan Allah supaya balik kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berada di tengah lautan, kemudian ada gelombang yang begitu luar biasa, badai, apa yang terjadi? Dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah. Makanya semua itu akan dipaksa untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita kenal dengan nama Rabb ini, Pak. Baru nama Allah Subhanahu wa taala Rabb. Dan kadang Allah memaksa kita. Coba kalau bapak-bapak nih, harta lagi Masya Allah banyak, ya kan? Gaji lancar, bonus lancar, ya kan?
Di situ rumah ada megah, mobil telu gitu loh. Motor 10 gitu loh. Istri siji tapi bahagia, sok akeh gitu kan. Anak, kemudian anak juga masya Allah alhamdulillah sehat. Gitu kan? Paling sholat, alhamdulillah datang sholat gitu kan. Sholat malam paling ya witir gitu kan. Tapi kalau lagi kena musibah, Pak, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? PHK, dipecat gitu kan. Habis itu apa? Habis itu rumah ngontrak, bingung ini bayar kontrakan piye gitu kan. Subhanallah, Pak. Jam 3 bengi moro-moro tangi gitu kan. Langsung apa? Ya Allah gitu kan. Sebenarnya itu paksaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an au karha. Mau kita itu memilih dengan sendiri kita berdoa kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan sebuah kemuliaan bagi seorang mukmin. Atau apa? Masa iya kita menunggu dipaksa terus sama Allah Subhanahu wa taala untuk balik. Nah, inilah keadaan seorang mukmin yang harus betul-betul apa? Yang harus betul-betul seseorang itu memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala supaya semakin kenal dengan Allah. Fa idza qila laka mar rabbuka, kalau ditanya tentang Rabbmu itu kita bisa jawab secara detail, terperinci. Ahlus sunnah wal jamaah kalau berbicara tentang Allah itu Pak apa Pak? Wah, luar biasa Pak. Pembicaraan tentang Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah ada habisnya. Makanya kalau seseorang berbicara tentang Allah kok bingung, coba bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Opo ya yang dibicarakan tentang Allah? Berarti tidak kenal sama Allah. Kalau orang mau berbicara tentang Allah itu tidak ada pernah habisnya, Pak. Kenapa? Perbuatan Allah nggak pernah ada habisnya. Iya Pak enggak? Perbuatan Allah pernah ada habisnya, Pak? Tidak pernah ada habisnya. Duduknya kita di sini juga perbuatannya Allah. Kan seperti itu. Makanya kalau berbicara tentang Allah kok bingung. Opo lagi yang mau dibicarakan tentang Allah? Entek materi ini. Gitu. Kalau seorang ustadz kok berbicara tentang istilahnya teori tentang agama, berbicara tentang Allah, bingung mau ngisi apa tentang Allah, ya berarti tidak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa dibicarakan dari namanya, sifatnya, perbuatannya yang enggak pernah ada habisnya, dan itu semua mengajak kita untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan siapa Allah Subhanahu wa taala, siapa Rabbmu, maka Rabbi Allah. Siapa Allah? Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bini amihi. Tapi punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Karena Allah yang sudah menciptakan, yang mengatur, yang memiliki, yang memberikan rezeki, memberi kesehatan, menghidupkan dan mematikan, dialah Allah Subhanahu wa taala ma'budi. Dia Allah adalah sesembahanku. La ma'budun siwa, gak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit yang bisa kita ambil peringatan dari risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Semoga menjadikan kita semakin semangat untuk kenal sama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin sadar ternyata kebutuhan kita di dalam perjalanan ini adalah merupakan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.